Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Fakta atau hoak Eki kekasih Vina masih hidup. Ibtu Rudiana akhirnya memunculkan wajahnya kepada publik tanah air terkait kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon pada 2016. Ia membantah perihal anaknya, Muhammad Rizky atau dikenal dengan Eki yang disebut masih hidup. Saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah, kata Ibtu Rudiana dikutip dari channel YouTube. Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Saya tegaskan adalah berita itu tidak benar dan fitnah. Anak kami Muhammad Rizky Rudiana sudah meninggal secara tidak wajar pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, ungkapnya. Kepastian meninggalnya Eki, Rudiana mengaku datang ke kamar mayat untuk memastikan wajah anaknya. Pada saat saya ke kamar mayat bersama ibunya Sri Yuliasih juga datang ke sana karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dia dari kecil. Jadi kami hafal persis ketika melihat wajah anak kami di kamar mayat dan pada saat dimakamkan, kami juga hadir. Sekali lagi kami tegaskan bahwa itu adalah anak kami, tuturnya. Ia menjelaskan, Muhammad Rizky lahir dari hasil pernikahannya dengan istrinya, Sri Yuliasih. Perlu saya sampaikan, bahwa Muhammad Rizky Rudiana merupakan anak tunggal dari hasil pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Dia dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 12 Juli tahun 2000, tandasnya. Mengambil langkah sendiri, waktu itu dia berpangkat Ajun Inspektur 2. Ajun Inspektur 2 kalau di Pulau Jawa tidak ada yang menjabat sebagai penyidik, tapi penyidik pembantu. Ya kalau penyidik pembantu kan harus bergerak atas nama penyidik. Ya kan, di Polres juga sudah ada Kasat Serse, ada Wakapolres, ada Kapolres. Ya sebetulnya ini Rudiana ini siapa nih, perumpang mungkin segera turun untuk bisa mengungkap, sampaikan kepada publik saja gitu. Jadi sering saya katakan, kalau pohon yang besar polisi ini sudah bagus, sudah bisa mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, ya kan, memelihara kamtimas yang ada. Kalau ada benalu satu yang rusak, potong aja benalunya, dibuang kan nggak ada masalah, itu aja. Setelah itu barulah saya ceritakan, dan itu adalah Rudiana menceritakan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai polisi. Jadi tolong ini juga dimaknai bahwa dia juga punya hak untuk bisa menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ya, nah, saya kira itulah yang mungkin perlu menjawab kenapa selama ini Rudiana seolah-olah melarikan diri atau seolah-olah ngumpet. Mana mungkin dia lari lah, nama dia polisi aktif ya. Bisa-bisa dipecat dia kan. Jadi dia tuh selama ini menurut Rudiana, dia melihat TV itu dia sedih. Sedih ya dia. Saya berkali-kali menangis Pak, demi Tuhan dia ngomong gitu. Kenapa? Saya diperlakukan tidak adil. Oke. Padahal saya kehilangan anak saya, katanya. Anak kandung siapa orang yang mau anaknya meninggal ya. Tentunya dia ingin mendapat keadilan, dia ingin mendapatkan kepastian hukum. Dan dia juga kan nggak kenal dengan 7 orang atau 8 orang terpidana, nggak kenal. Ada nopum di situ, bukan nopum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali nopum pula itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu gitu. Kalau memang ada permintaan, ya sebaiknya hadir ya. Kenapa hadir?
karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Sakatatal. Misalnya dia ditangkap oleh Rudiana, kemudian dalam perkara ini seolah-olah ya tanda petik ya, saya nggak nuduh ya, karena yang beredar di masyarakat bahwa diarahkan oleh Rudiana dan sebagainya. Nah, benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah, ya kan? Nah, cara membantahnya berikan penjelasan di pengadilan. Sesuatu yang dituduhkan atau yang disangkakan, kalau tidak dibantah kan dianggap benar, kan? Jadi rugi kalau nggak hadir. Bapak gimana, Pak? Ya boleh-boleh aja, tapi kan kenyataan faktanya satu, itu Rudiana itu bukan sebagai penyidik. Apa urusannya? Itu Rudiana dia diperiksa sebagai saksi lapor, kalau dia ngarahin, ya kan? Yang meriksa itu kan serse, bukan narkotik, dan tidak ada kapasitas itu Rudiana melakukan proses penyidikan. Beda. Jadi jangan diputar-putar. Terus ada informasi Dede dijemput sama itu Rudiana, jemput dari mana? Rumahnya aja nggak tahu, kan sudah dijawab sama itu Rudiana. Oke. Nah, tapi kalau melihat Bapak sendiri, ini kan Dede bilangnya apa namanya diarahkan, berarti intinya dari menurut Bapak itu nggak benar lah gitu ya? Teman itu nggak benar. Kalau dia yang diarahkan orang ya kita lihat nanti dapat di belakang dia. Jangan dibolak-balik lah. Kita kan bicara fakta, ya kan? Rentetan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi. Berita acara itu sudah berita acara sebagai saksi di persidangan. Karena apa? Berita acara pemeriksaan itu di level penyidikan boleh dirubah, boleh dicabut, boleh. Kan itu sebatas hanya berita acara pemeriksaan. Tatkala berita acara pemeriksaan ini sudah diantarkan ke proses peradilan di pengadilan, ini nggak boleh di bawah sumpah, ya, sudah vonis inkrah, masa dicabut gitu loh, aneh gitu loh. Pak, ini kan artinya dengan Dede mengaku bersalah, dia kan apa namanya bisa dibilang memberikan kesaksian palsu nggak Pak? Tapi kan dia nggak dibawa sumpah dan sebagainya. Tapi bisa gitu untuk menggantikan 7 terpidana itu sebenarnya bisa nggak Pak? Menurut Bapak sendiri? Ini nggak bisa dong. Gimana? Kesaksian yang memberikan keterangan palsu itu kalau sudah disumpah, ya nggak akan bisa. Itu di pengadilan. Saksi yang tadi di BAP oleh penyidik itu boleh-boleh saja, apalagi sudah lewat PN, lewat PT, lewat kasasi, ya kan? Itu nggak akan bisa urusan dicabut. Dia mengaku dia bohong saat itu, justru dia memberikan keterangan palsu, jangan dibalik-balik. Dia udah sidang, ya kan? Udah inkrah, ya kan? Dibilang mencabut, nggak bisa itu. Bapak, tapi menurut Bapak sendiri nih, kesaksian Dede, kemunculan Dede ini tuh berpengaruh nggak sih ke Pak RT Pasren, Pak? Nggak ada pengaruhnya. Pak Pasren nama KP itu tidak mengetahui kejadian, tidak ada di lokasi kejadian, tidak ada kaitan hukumnya antara objeknya, jadi nggak ada pengaruh. Salah 2 orang 3 orang dicabut, ada 26 saksi kok. Emangnya semua gugur karena 1 orang 2 orang cabut? Ini aneh. Jangan dipelintir-pelintir gitu loh. Oke. Nah, sekarang nih Aep kabarnya menghilang nih Pak. Masih sangkutannya sama Dede ya. Terus sampai bahkan Nikita Mirzani bikin sayembara 500 juta yang bisa nemuin Aep. Menurut Bapak gimana Pak ngeliatnya? Ya sekarang nggak tahu kompetensinya apa dengan saksi yang kami kuasa hukum. Ya silakan aja, sama-sama mencari. Dan saya juga mencari Aep, tapi akan sebagai kuasa hukumnya kalau ketemu, gitu loh. Jadi jangan dibuil ke sana sini. Aep, ayo sama-sama cari. Kalau netizen tahu Aep, kasih tahu kita. Kita akan memberikan perlindungan hukum. Kita akan jadi kuasa hukum terhadap Aep. Ngapain sembunyi, gitu loh. Oke, berarti Bapak siap berarti untuk mendampingi Aep atau gimana tadi Pak? Siap.
kita jadi penasihat usia kalau dia juga mau, jangan dipaksa. Ya, kita manusiawi, kita moralitas, kita mendukung yang benar, mencari fakta yang benar. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Hubungin saya aja, saya akan menjadi kuasa hukumnya. Tim kami siap. Oke, Bapak, ini kita beralih ke kemarin yang baru preskon ya, Pak Rudiana. Ini menurut Bapak sendiri gimana nih somasinya Pak Rudiana ke Dede dan Kang Dedi? Bisa nggak sih, jadi somasi itu sudah secara terbuka. Antara lain salah satu somasi itu permohon maaf secara terbuka, bukan lewat TikTok, dan sudah terlambat. Itu Rudiana sudah melaporkan ke Polda Jabar terhadap 3 orang tadi. Ya, yang Dede sama DM. Silakan ya, kita tunggu prosesnya. Hadapin aja. Gitu loh. LP-nya sudah selesai kemarin. Sampai jam 12 malam dari pagi bikin 3 LP. Itu informasinya dari kuasa hukumnya. Saya kan bukan kuasa hukumnya itu Rudiana gitu loh. Oke. Nah berarti menurut Bapak sendiri apa ya itu bisa gitu ya untuk Pak Rudiana melaporkan, maksudnya menyampaikan somasi ini, LP-nya ini agak sedikit ini ya, maksudnya LP-nya ini bisa mengarah ke somasi gitu Pak? Itu bukan, di Barreskrim itu kan ada ya, surat apa itu edaran Kapolri. Kita mesti sopan santun loh, jar mereka sopan santun memberikan somasi apa jawabannya, dikasih batas waktu. Salah satunya permohonan minta maaf secara terbuka. Saya dengar katanya sudah minta maaf tapi lewat TikTok, nggak gentleman tuh. Ya, makanya mereka membuat laporan polisi terhadap 3 orang tadi. Kita tunggu aja. Nanti prosesnya laporan polisi itu kan dilidik dulu, dicari alat-alat buktinya, saksinya lengkap, dinaikkan ke sidik, gelar perkara lagi, menetapkan tersangkanya, ya kan, gelar perkara lagi, yaitu unsur-unsur apa, bisa ditahan nggak ditahan. Jadi bukan ujuk-ujuk laporan polisi terus ujuk sidik jadi tersangka, ada pentahapannya. Ya, gelar perkara, tatkala lidik boleh untuk menentukan ini pidana atau bukan. Nah, itu kewenangannya di penyidik, dan penyidik itu bukan perintah atasan. Ini biar orang tahu, penyidik itu adalah perintah hukum, ya kan? Penyidik pembantu itu bukan perintah atasan. Dia mempertanggungjawabkan hukum terhadap apa yang dilakukan dalam proses penyidikan. Bapak, kalau untuk Kang Dedi kan kemarin juga preskon sama Pak Oto mewakili 7 terpidana. Nah menurut Bapak ini yang disampaikan Kang Dedi soal 7 terpidana ini akan memberatkan Pak Pasrin juga nggak Pak? Apa kompetensinya? Ya. Kuasa hukum bukan, praktisi hukum apa kapasitasnya? Jangan dibolak-balik ya. Jangan nyari panggung. Saya tidak menuduh cari panggung. Kapasitas dia apa? Ya, praktisi hukum bukan, ya, kuasa hukum bukan. Terus ngapain? Dia merangkum beberapa orang saksi yang mengatakan dia termasuk Saka, ya, supaya Pak Dedi jadi saksi. Saksi apa? Saksi itu tahu nggak definisi saksi? Jangan-jangan nggak tahu ini kuasa hukum. Saksi itu yang melihat, mendengar, yang ada mengalami di situ dia, melihat persis. Jangan saksi cerita. Ya, kamu tahu dari mana itu kecelakaan? Dari orang yang cerita jadi saksi. Itu bukan saksi namanya. Ya kan, itu haur-haur gitu loh. Tapi Kang Dedi sendiri kan mengklaim dirinya ini sebagai kuasa hukum dari 7 terpidana, terus menggandeng Pradi dan Pak Oto. Nah, ini gimana kalau menurut Bapak? Tadi Bapak bilang saya belum pernah tahu dan belum mendengar. Ya, apa kompetensi? Coba tunjukkan surat kuasanya Pak Dedi yang terhormat, ya kan? Yang dari partai, ya, silakan. Boleh, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Tapi setahu saya dia, setaunya ya, dia bukan praktisi, bukan kuasa hukum, gitu loh. Iya. Tapi kalau secara hukum bisa nggak sih Pak sosok Kang Dedi, maksudnya sosok yang kita belum pernah lihat nih surat kuasanya tapi menyampaikan hal-hal itu di depan media, bahkan menggandeng Pradi juga, nih sebenarnya secara hukum seperti apa Pak? Saya tadi tanya kapasitasnya apa, ya kan?
tahu dulu dong kapasitasnya, baru kita tanggapin. Gitu loh. Ya, kapasitasnya nggak tahu. Kalau praktisi hukum saya hargai. Ayo kita berdebat hukum. Ya kan? Kalau kuasa hukum, jaga klien Anda selaku kuasa hukum. Nah kalau ngikut sana sini, tampil ke sana ke sini, ya saya nggak tahu sebagai apa kapasitasnya, saya nggak akan komen. Pak, kalau untuk Pak Oto nih kan mau menjadi kuasa hukumnya Dede nanti pasca pengakuannya dia, ini kalau Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Silakan aja, hak warga negara Indonesia, hak advokat pengacara kuasa hukum, ya. Kalau dia diminta silakan, ya kan. Boleh-boleh aja, siapapun kuasa hukumnya nggak ada masalah. Jaga kliennya masing-masing, ya. Jangan jangan komentar-komentar pribadi tentang kuasa orang. So tahu